Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Togu Hasril, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SDN Kebonpala 11 Pagi. Perkenalkan, nama saya Chandra Andriawan, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SMK Negeri 51 Jakarta. Dan saya Muhammad Firat Maulana dari SD Islam Syafi'i 03 Jakarta. Baik, di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian terhadap proses coaching hari ini. Yang pertama saya akan menyampaikan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Yang kemudian kompetensi inti dari coaching itu tersendiri yaitu adalah kehadiran penuh. Kita menghadirkan diri kita sebagai coach, nanti Pak Chandra sebagai coach, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita dan mendengarkan dengan rasa. Sebelum proses coaching nanti akan dimulai, saya sedikit bertanya kepada Pak Chandra. Kompetensi inti apa yang nanti akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti terhadap coaching? Ya, baik, terima kasih Pak Miras. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, mungkin saya lebih menekankan kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, tolak ukur yang menjadi pencapaian atau ketercapaian nanti dalam proses coaching itu apa yang saya ingin capai sih mungkin lebih ke menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga coach menemukan solusinya sendiri. Baik, mungkin bisa dimulai ya proses coaching kita hari ini. Silakan Pak Chandra dengan. Ya. Pak Chandra ada waktu nggak sebentar? Ada banget. Iya, soalnya saya mau sedikit curhat nih, jadi mungkin waktunya agak banyak nih Pak. Boleh Pak, silakan. Jadi nggak mengganggu waktunya ya Pak ya? Alhamdulillah saya ada waktu kosong. Iya, jadi saya merasa tuh semenjak anak-anak liburan itu kayaknya motivasi belajarnya tuh kayaknya berkurang. Apalagi kemarin 2 minggu liburan itu mungkin mereka habiskan waktu bermain game, nonton. Jadi memang motivasi belajarnya berkurang ketika masuk mulai pembelajaran baru. Karena di kelas 6 ini kan karena kami belajar itu kan kelas 6 SD itu hanya 1 semester ya. Di semester kedua itu persiapan untuk ujian. Jadi memang butuh waktu dan motivasi belajar khusus agar anak bisa mengejar materi, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, baik, tadi kan Bapak menyampaikan terkait motivasi ya Pak ya. Jadi motivasi anak yang berkurang setelah libur ya Pak. Apalagi nanti mau kelas 6 mau menghadapi ujian ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ini sebelum kita saya menanyakan lebih lanjut, dari akhir obrolan kita ini nanti yang Bapak ingin capai Pak ya? Sebenarnya saya ingin mencapai bahwa anak-anak termotivasi belajar gitu. Niat untuk datang ke sekolah itu benar-benar belajar agar bisa nanti di semester berikutnya ketika satu ujian itu mendapatkan SMP negeri yang mereka inginkan, Pak. Ya, itu mungkin tujuannya. Nah, menurut Bapak, motivasi belajar buat anak itu contohnya seperti apa? Iya, maksudnya ketika saya masuk ke dalam kelas, anak-anak masuk dalam kelas setelah kebiasaan pagi itu memang sudah kondisi siap bertarung untuk belajar, Pak. Jadi nggak yang masih keluar masuk atau bermain-main dalam kelas, suka bikin kegaduhan. Jadi maunya saya tuh ketika dalam kelas itu memang sudah siap untuk belajar. Gitu. Ya. Nah, dari Bapak sendiri nih, idealnya agar anak-anak termotivasi sebagai Bapak sebagai guru itu idealnya langkah-langkahnya gimana? Sebenarnya waktu pertama kali kita masuk itu saya sudah bikin asesmen ya Pak. Ternyata asesmen itu memang gaya belajar mereka tuh harus penuh dengan video ya Pak. Jadi ketika kita kemarin bikin gambar juga kurang menarik buat mereka, pembelajaran seperti biasa kurang menarik, mungkin pembelajaran dengan video dengan sesuai zamannya ya, mungkin video-video yang kita bikin animasi mungkin lebih menarik buat mereka. Jadi motivasi mereka mudah-mudahan akan terbangun. Berarti dari Bapak sendiri mungkin berupa visual ya Pak ya? Iya. Berupa visual biar anak-anak itu untuk anak SD ya Pak ya? Iya. Biar tertarik. Nah, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak sudah menerapkan itu di skala berapa Pak? Kalau saya merasa masih 6 ya, karena kita baru masukin 1 minggu pembelajaran semenjak libur kemarin. Saya juga masih melakukan asesmen ya, jadi belum, karena memang saya sudah melakukan asesmen sama guru sebelumnya di kelas 5 lalu sama anak-anak, jadi memang baru asesmen yang saya dapat, jadi belum memulai pembelajaran yang memang
bagaimana memancing mereka termotivasi, Pak. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan dari skala berapa tadi? 6, Pak, masih. Nah, untuk mencapai skala 10 nih, kira-kira kiat-kiat apa nih yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Yang pertama itu saya harus bicara dulu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah ya Pak. Karena ketika saya ingin membuat pembelajaran yang atraktif dan menarik itu, saya membutuhkan beberapa perangkat lah, misalnya kayak proyektor, layar, itu kan memang yang diperlukan. Dan yang kedua itu memang tidak di sekolah kami itu tidak semua kelas ada proyektornya, jadi memang harus dipakai bergantian. Disiapkan ya, Pak? Jadi saya harus bicara langsung dengan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan bahwa saya ini lebih banyak saya menggunakan media gitu, Pak. Terus yang kedua juga kayaknya saya perlu juga bicara dengan rekan sejawat agar bisa mengerti kondisi di kelas saya, jadi bisa saya menggunakan proyektor. Dan yang paling penting mungkin yang terakhir adalah yang buat anak ya Pak. Jadi saya mau mencoba membuat media-media pembelajaran lebih menarik. Jadi bisa menambah motivasi mereka Pak. Ya, berarti tadi yang sudah Bapak sampaikan berarti lebih ke komunikasi ke teman-teman ya, Iya. Pak, untuk mempersiapkan apa yang Bapak inginkan untuk motivasi belajar anak-anak. Betul Pak. Nah, kira-kira kapan Pak mau dilakukan terkait tadi Bapak rencana Bapak? Ya mungkin di hari Senin ya Pak. Jadi di hari Senin itu saya memang kebetulan sudah bikin jadwal untuk bicara di kepala sekolah. Kemungkinan Senin itu saya mulai untuk bicara di kepala sekolah. Setelah itu mungkin baru kita bicara dengan rekan sejawat di akhir pembelajaran itu. Biasanya di sore kita ada evaluasi setiap hari. Jadi mungkin nanti di situ bisa disampaikan di kepala sekolah tentang apa yang saya butuhkan. Dan dari sekarang pun saya sudah mulai belajar bagaimana sih cara membuat materi-materi yang menarik, media pembelajaran yang bagus. Jadi saya sudah mulai melakukan membuat media. Seninnya Senin besok tuh. Senin besok Pak. Oh, Senin besok. Berarti dalam waktu dekat ya pasti Iya. gitu. Biar bisa diterapkan apa yang udah Bapak rencanakan. Iya Pak. Nah, dari obrolan kita nih, udah yang Bapak dapatkan dari obrolan kita yang apa ya Pak kira-kira? Iya. Kita udah ngobrol nih ya kan? Iya. Dengan bantuan Bapak ya saya mungkin mulai terbuka pikiran bahwa memang ini butuh kerjasama Pak. Butuh kerjasama antara rekan-rekan sejawat dengan kepala sekolah juga. Mungkin juga terkait dengan para tendik ya Pak ya, pekerja di sekolah juga mungkin ini butuh kerjasama gitu. Dan yang memang yang paling penting setelah bicara ini mulai terbuka pikiran saya bagaimana caranya membuat anak-anak tuh lebih motivasi dalam belajar Pak. Nah, kemudian yang setelah kita ngobrol dari awal sampai sekarang nih, kira-kira Bapak dapat apa nih dari obrolan kita? Ya saya sih ibaratnya gini, yang pertama itu saya lebih lega ya karena apa yang menjadi permasalahan saya ini bisa saya ceritakan kepada orang yang memang saya percaya gitu. Jadi saya bisa lebih terbuka pikiran karena apa yang saya perlu sendiri ternyata saya belum berani mengungkapkan ke orang lain Pak. Jadi memang baru sama Bapak saya cerita, mudah-mudahan dengan saya bercerita walaupun memang tadi Bapak mempertanyakan memang yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya jadi terbuka Pak. Jadi saya bisa memikirkan langkah-langkah saya berikutnya. Baik, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih ya. Nanti saya pengen tahu sih Pak, dari kelanjutan dari kita obrolin ini, semoga nanti bisa Bapak terapkan yang Bapak rencanakan bisa diterapkan. Mungkin itu saja sih Pak ya untuk obrolan kita saat ini gitu. Mungkin saya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya pengen tahu kelanjutannya dari rencana apakah rencana Bapak yang diterapkan nantinya gitu. Kalau Bapak punya waktu mungkin 2 minggu Pak, 2 minggu karena rencana saya itu setelah kita pembelajaran itu per 2 minggu saya mau bikin asesmen ulang Pak. Ya. Jadi per 2 minggu kita melihat apakah motivasi bertambah atau memang tidak berubah. Jadi mungkin di hari Jumat 2 minggu lagi kita bisa ketemu. Mudah-mudahan Bapak punya waktu. Iya, amin. Nanti kita cari waktu lagi ya sambil ngobrol. Siapa? Luar biasa sesi coaching kita hari ini ya, dari Pak Chandra sebagai coach dan Pak Togus sebagai coach. Saya lihat dari percakapannya sudah menggunakan alur Tirta, kemudian Pak Chandra sebagai coach juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Pak Togus sebagai coach ini juga sudah mulai terbuka, sehingga Bapak juga mendengarkan dengan aktif, dan ini saya rasa proses coaching hari ini sangat luar biasa dan berhasil. Mudah-mudahan kedepannya nanti dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi Pak Teguh dapat melaksanakan dengan baik ya, dari hasil yang tadi, ide-idenya yang muncul secara natural itu munculnya itu mungkin nanti akan saya rasa cukup baik ya.
Mungkin terima kasih itu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Miraj dan Pak Chandra. Pak Chandra. Ya. Saya di sini sebagai pengamat, saya ingin mengamati proses coaching hari ini. Saya juga punya beberapa rubrik yang perlu saya lihat penilaiannya terhadap gimana. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dalam proses coaching itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip coaching. Prinsip yang pertama itu adalah bagaimana menjalin kemitraan. Yang kedua harus berproses membuat coaching lebih kreatif. Dan yang ketiga itu bisa memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi coaching itu harus bisa mendengarkan kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, juga dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa, ketika dalam proses coaching itu harus dilakukan dengan proses alur tirta. Tentukan tujuannya, identifikasinya, lalu apa rencana aslinya, dan bagaimana langkah selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita mulai prosesnya, saya punya pertanyaan buat coach ini. Jadi kira-kira sebagai coach itu Bapak kompetensi apa sih yang mau Bapak pakai untuk proses kali ini? Baik, yang pertama saya akan menghadirkan kehadiran penuh terhadap coach saya. Yang kedua saya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu saya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan saya ini sesuai dengan alur tirta begitu Pak. Berarti kalau saya lihat coachnya sudah memahami bagaimana cara kompetensi coachnya. Baik. Lalu untuk tolak ukur, sebenarnya Bapak itu apa sih ukuran tolak ukur bahwa keberhasilan proses coaching itu apa? Baik, tolak ukur yang akan saya capai itu ketika saya berhasil menggali ide-ide terhadap coach itu sendiri, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri beliau bisa menemukan solusinya sendiri begitu Pak. Luar biasa. Ternyata memang coach kali ini memang sangat menguasai materi, dan yang pasti saya ingatkan bahwa harus bisa mendengarkan dengan rasa dan jangan menunjukkan coach. Ya mungkin sudah bisa dimulai Pak. Bagaimana mulai prosesnya? Assalamualaikum Pak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak, wabarakatuh. izin Pak, Bapak ada waktu sebentar? Baik, insya Allah waktu saya terbuka buat Pak Chandra. Mau curhat nih sama Pak Mira. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah Pak, saya masih ini sih, masih pusing sebenarnya Pak. Iya, baik. Banyak yang dipikirkan. Mungkin ada yang mau diceritakan terhadap Saya izin Pak ya, baik. ngobrolnya sama Pak Mira. Saya ini kan sekarang udah masuk kamar dengan baru ya Pak. Nah, saya itu banyak tanggung jawab Pak di sekolah, banyak banget amanah yang saya terima gitu. Selain mengajar, nah mengajar pun saya mungkin bisa di luar apa ya, banyak itu di luar yang biasa orang ngajar gitu. Jamnya itu mungkin bisa hampir 50 jam. Saya mengajar sekarang 46 jam. Ditambah saya diamanahkan menjadi wali kelas. Kemudian saya juga menjadi ketua unit produksi. Kemudian pembina eskul, pembina anak-anak yang PKM. Plus ada tambahan-tambahan kerjaan yang saya waktu latihan tiba-tiba terus ada seminar. Nah, saya tuh sehingga tugas utama saya lakukan mengajar, kan tugas utamanya Pak Guru. Jadi nggak fokus, saya sering banyak ninggalin kelas. Baik, Dari Pak. Baik, dari yang telah Bapak ceritakan terhadap tadi, apa namanya, proses kerja yang sangat luar biasa tadi, Iya. 48 jam, Nah, 46 jam, itu luar biasa ya Pak. Dari proses tersebut, sebenarnya tujuan apa yang akan Bapak capai dari? ya saya maunya itu saya bisa fokus dengan tugas utama saya Pak, cuma tidak meninggalkan amanah yang lain gitu sih Pak. Bisa fokus. Apa sebelumnya Bapak sudah koordinasi dengan kepala sekolah terkait jam tambahan yang diberikan kepada Pak Chandra? Kalau koordinasi sudah Pak, sudah saya sampaikan, tapi mungkin belum secara keseluruhan Pak, hanya ke kepala sekolah aja. Saya belum koordinasi ke wakil kurikulum,
Nah, kalau dari kepala sekolah ya Pak ya, yang saya tangkap selama Pak Chandra bisa bisa melakukan ya dicoba aja gitu. Jadi ya udah saya jalankan kan amanah dari kepala sekolah. Apalagi kalau saya kan ASN Pak ya, kan ASN udah ditulis tuh kalau ada tugas dari kepala sekolah harus dilakukan. Baik, ini sangat luar biasa ya Pak. Iya. Jadi tingkat kepercayaan kepala sekolah terhadap Bapak ini sudah terbukti bahwa Iya, Bapak benar. ini bisa melakukannya Iya. gitu. Tapi dari kepercayaan ini, nah, apa hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu padat gitu Pak? Iya, jadi hambatannya sih ya lebih ke manajemen waktu sih Pak. Saya bisa melakukan semuanya, cuma itu Pak, saya nggak bisa fokus ya karena tidak bisa memanage waktu dengan banyaknya kegiatan. Baik. Tapi apa sebelumnya Bapak pernah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait materi-materi pembelajaran yang seharusnya Bapak lakukan? Nah, apakah ada kolaborasi atau kerjasama antara beberapa guru di sekolah Bapak? Sampai saat ini sih sudah, cuma belum secara keseluruhan Pak. Mungkin hanya teman dekat gitu, dan saya lakukan sudah alhamdulillah berhasil Pak. Jadi hanya dulu aja Pak yang udah saya coba untuk kolaborasi teman sejawat itu, belum keseluruhan. Untuk murid itu belum Pak. Mungkin ya rencana bisa juga sih Pak kolaborasi ya, mungkin ya harus dicoba untuk ke siswa juga, tidak hanya untuk guru. Tujuannya Pak biar saya juga bisa terbantu, bisa manage waktu dan bisa fokus juga. Nah, berarti dari kolaborasi tersebut kan nanti akan timbul kerjasama sehingga meringankan sedikit bukan beban Bapak dalam Iya. mengajar di sekolah ya. Ya, di harapannya pasti dengan adanya kolaborasi tersebut tingkat kesibukan Bapak ini bisa terbagi gitu, bisa terbantu oleh rekan sejawat gitu ya Pak. Iya. Tapi dari hasil tersebut, kira-kira langkah-langkah apa yang akan nanti Bapak lakukan ketika Bapak sudah menentukan kolaborasi? Intinya sih komunikasi Pak. Berarti saya harus komunikasi ke kepala sekolah. Saya sampaikan terkait rencana kolaborasi tidak hanya untuk guru tapi kepada siswa juga. Rencananya jelas Pak biar kepala sekolah pun setuju dengan rencana yang saya sampaikan. Setelah itu mungkin baru ada rapat besar Pak. Mungkin di situ saya sampaikan terkait rencana saya, kolaborasi dengan guru-guru yang berkaitan dengan pelajaran saya, dan siswa-siswa yang mungkin bisa ikut sebagai teman-teman nanti. Baik. Berarti tadi sudah ditentukan oleh Bapak harus berkolaborasi dulu, komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Berarti siapa saja nih selain kepala sekolah, atau siapa dan apa yang akan Bapak ajak untuk berkomitmen dalam melakukan kegiatan yang akan Bapak lakukan? Ya. Selain kepala sekolah, mungkin yang selanjutnya wakil kurikulum Pak. Kemudian kalau yang berkaitan dengan siswa mungkin wakil kesiswaan. Gitu. Mungkin saya ada komitmen ya targetnya itu biar anak-anak tercapai tujuan pembelajarannya gitu. Semua materi yang akan direncanakan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, dari komitmen yang tadi sudah Bapak jelaskan ini sangat luar biasa ya, dari 46 jam Bapak mengemban amanah yang luar biasa dari kepala sekolah. Kira-kira rencana yang akan Bapak buatkan itu kapan Bapak bisa lakukan? Secepatnya ya Pak ya. Kalau bisa Senin besok udah bisa saya komunikasikan ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum. Jadi secepatnya Pak. Senin besok ya. Senin besok. Ini harapannya dengan Bapak sudah menentukan rencana aksi ini, dengan harapan ini Bapak bisa melakukan itu. Tapi sebelumnya dari kegiatan yang Bapak lakukan ini dalam memanage waktu dari skala 1 sampai 10 ini Bapak sudah berhasil dalam memanage waktu itu dalam skala berapa ya Pak? Mungkin 7 kali Pak. 7 ya. Skalanya 7. Karena udah diterapkan, cuma belum secara keseluruhan aja Pak. Baik. Jadi baru skala 7 ya dalam manage waktu, tapi Bapak sudah terlihat berhasil ya Pak, berhasil memanage waktu itu. Jadi harapannya nanti
kedepannya setelah melakukan kolaborasi, berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bapak bisa menentukan nih tujuan yang akan Bapak capai nih, supaya bisa membagi waktu semua dalam menjalankan tugas Bapak ya sebagai ASN tadi yang Bapak sebutkan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah menemukan rencana aksi yang akan Bapak eksekusi tersebut? Yang jelas sih saya senang banget nih bisa mencurahkan perasaan saya ke kamera. Jadinya beban yang saya tanggung sekarang bisa lepas gitu, karena sudah saya sampaikan dan saya dapat solusinya. Mungkin dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, saya dapat solusi buat saya bisa manage waktu dan biar saya bisa fokus. Atau sebelumnya pernah Bapak buat jadwal secara khusus untuk melakukan kegiatan yang Bapak lakukan dalam sehari-hari itu? Belum sih Pak. Belum ada jadwal khusus, jadi hanya rekan sejawat. Saat ini hanya rekan sejawat aja yang saya kolaborasi gitu. Ya, jadwal khusus untuk memanage waktu supaya tidak ada tugas yang tertinggal gitu ya. Iya. Mungkin tuh bisa nanti kedepannya ada dibikin jadwal juga biar saya juga bisa manage juga. Nah, luar biasa. Saya rasa cukup ya Pak. Nanti kita tunggu hasil yang luar biasa dari pekerjaan Bapak, luar biasa. Saya rasa cukup. Sama-sama. Terima kasih Pak Midas atas waktunya. Baik. Semoga nanti bisa saya terapkan di sekolah. Baik. Terima kasih banyak nih dari proses coaching yang saya amati itu. Saya melihat bahwa alur cerita sudah berjalan dengan baik. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach itu, saya melihat bahwa tujuannya sudah ada agar bisa fokus coaching. Identifikasinya adalah bagaimana sih biar bisa memanage waktu itu, biar bisa semua dikerjakan tanpa ada yang tertinggal. Rencananya sudah dibicarakan juga, semua sudah terkenal dengan baik. Lalu coach sendiri mengatakan bahwa cukup senang dan mulai bebannya berkurang karena sudah ada teman bercerita. Dan untuk coach sendiri sangat luar biasa ya, dari masalah yang ada banyak kerjaan di luar jam, bahkan sampai 46 jam ya. Memang luar biasa. Memang inilah gunanya proses coaching ya. Jadi memang saya lihat juga coaching sudah mulai terbuka dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Memang sebenarnya coach itulah yang memancing bagaimana proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa coach yang baik mungkin proses coaching tidak berjalan baik. Mungkin itu masukan dari saya. Semoga dengan proses coaching ini apa yang direncanakan di sekolah akan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore Pak Togu. Sore Pak Chandra. Baik, di sini saya sebagai pengamat dalam proses coaching Bapak. Nanti selama proses coaching ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan dan Bapak perhatikan. Yang pertama terkait prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan kompetensi. Kemudian ada juga kompetensi coaching yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah sama satu lagi, sesuai alur cerita. Nah sebelum Bapak mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti saat coaching kira-kira apa Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Ini kalau saya akan mencoba kompetensinya adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan dan kehadiran penuh. Kemudian pertanyaan yang satu lagi, tolak ukur yang akan dicapai selama proses coaching apa? Tolak ukur buat saya itu adalah bagaimana coaching dapat menemukan jawabannya sendiri atas masalah yang dia alami. Dari jawaban Bapak mungkin nanti bisa diterapkan dan bisa lancar proses coachingnya. Mungkin bisa dimulai Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore Pak Mirati. Ada apa nih? Kayaknya seger banget bukannya. Alhamdulillah. Sebelum bagaimana kabar Pak Teguh? Iya, lagi banyak kerjaan aja nih Pak. Nih, tadi lagi bikin media pembelajaran. Luar biasa. Boleh saya ganggu waktunya sebentar ya Pak? Boleh Pak, boleh nih. Saya mati dulu sebentar Pak ya. Oke, apa nih Pak? Jadi begini Pak, sebelumnya saya ada permasalahan di sekolah.
Nah, bagaimana saya melihat kompetensi saya ya dalam mengajar itu, ternyata saya masih ragu kalau kompetensi saya itu baik buat anak-anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak itu bisa menyenangkan buat anak atau pembelajaran yang kondusif. Tapi ternyata yang terjadi di kelas itu, anak-anak itu banyak melakukan perbuatan yang di luar dari nalar ya Pak ya. Dia lari-lari saat pembelajaran, ada yang ngobrol, colek-colek temennya. Saya rasa itu kan mengganggu proses pembelajaran ya Pak. Gitu, Pak. Jadi sih kalau saya lihat ya, tapi sebelumnya nih saya sampaikan dulu nih, Baik. di proses coaching kali ini Bapak mau cerita apa aja bebas Pak. Ini hanya antara kita aja Pak. Jadi jangan takut bahwa ceritanya nanti, aduh Pak, saya malu banget nih nanti nyampe ke teman-teman ngajar nggak. Pokoknya ini adalah rahasia kan. Jadi kalau saya lihat ya Pak, mungkin kalau dalam masalah kompetensi pertama Bapak merasa tidak mampu, Bapak merasa di kelas itu masih banyak anak-anak yang berkeliaran, anak-anak yang masih suka teriak-teriak jalan sana sini. Mungkin kalau saya melihatnya ya mungkin belum Pak. Bapak bukannya tidak punya kompetensi atau tidak punya kemampuan, tapi belum tergali sepenuhnya apa yang Bapak ingin. Nah, sebelum kita maju nih, pertanyaan kita panjang lebar segala macam. Kira-kira dari masalah yang sudah kita lihat ini, tujuan Bapak tuh apa sih kita ngobrol itu ngapain tujuannya gitu? Nah, tujuannya itu sebenarnya saya ingin menemukan solusi ya Pak ya. Solusi bagaimana saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Dan dari pembelajaran menyenangkan itu akan timbul suasana kelas yang kondusif, sehingga tidak ada anak-anak yang lari-larian, mengganggu temannya. Seperti itu Pak tujuan saya. Berarti kalau tujuannya sebenarnya simpel ya. Bagaimana sih membuat belajar itu menyenangkan jadi anak-anak betah di kelas gitu ya? Betul Pak. Kalau saya melihat sih sebenarnya tujuannya baik banget ya. Maksudnya ini hal simpel tapi memang harus dialami dan dimiliki oleh sebuah guru ya. Nah setelah Bapak ini kira-kira di kelas nih, sudah melakukan assessment kah? Bagaimana cara belajar anak, bagaimana anak-anak senang belajar gitu. Apakah Bapak sudah punya assessment? Sebelumnya saya sudah melakukan asesmen ya Pak. Bagus. Asesmen awal. Cuma karena memang hari ini memang tahun ajaran baru ya Pak, mungkin belum sepenuhnya benar-benar mereka memahami asesmen itu ya Pak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu hanya satu arah Pak, kepada anak-anak, dari saya kepada anak-anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin terlihat bosan gitu Pak dari anak-anak. Oh, berarti kelihatan bosan ya Pak ya? Nah sekarang pertanyaannya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Bapak lakukan dari mulai masuk pertama sampai sekarang tuh berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 saya rasa masih 5 ya Pak. Karena yang tadi saya bilang, ada anak-anak yang lari-larian, ngobrol sama temennya, terus nyolek-nyolek temennya. Saya rasa itu saya masih di posisi 5 Pak. Iya sih ya. Apalagi tadi saya ragu Pak terkait kompetensi saya terhadap anak-anak. Kira-kira nih, apa sih yang Bapak rencanakan untuk tujuan Bapak dari 5 minimal jadi 8 atau 9, 10 itu? Apa sih yang Bapak inginkan gitu? Yang saya inginkan tadi yang pertama adalah menciptakan suasana yang kondusif sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, saya sepertinya perlu menambah kompetensi saya dalam menggunakan media pembelajaran, metode-metode atau strategi pembelajaran terhadap anak ya Pak. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa saya sebenarnya sudah melakukan assessment, tapi dari hasil asesmen tersebut saya hanya melakukan satu metode pembelajaran saja Pak, jadi belum bervariasi. Mungkin itu yang membuat anak-anak bosan belajar dengan saya, sehingga mulailah anak-anak itu keluar dari bangku bercanda, lari-larian gitu Pak. Berarti sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, membuat anak betah ya. Nah berarti kesulitannya apa ketika Bapak ingin membuat sebuah pembelajaran yang menarik, itu apa kesulitannya yang menjadi tantangan buat Bapak? Baik, pertama tantangan yang saya hadapi terkait pembelajaran yang tadi ya Pak, sebenarnya saya sudah mulai berusaha mencari media-media pembelajaran di media sosial, bahkan saya juga sudah melakukan kolaborasi terhadap rekan sejawat, tapi mungkin ada kendala dalam komunikasi saya dengan rekan sejawat gitu Pak, sehingga komunikasi yang saya laksanakan dengan rekan sejawat ini belum efektif. Akhirnya saya juga belum menemukan berbagai macam metode gitu. Nah dari tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan, kira-kira nih apa
dan siapa yang kira-kira Bapak butuhkan agar bisa menghadapi tantangan tersebut? Baik, saya rasa dalam kondisi seperti ini saya butuh bantuan dari kepala sekolah ya Pak untuk menghadirkan hubungan yang baik terhadap saya dengan rekan sejawat, kemudian pembelajaran saya dengan anak murid, dengan peserta didik. Yang pertama mungkin saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah. Kemudian dari sarana dan prasarana sekolah, Pak. Karena dengan media yang saya gunakan itu saya sepertinya perlu bantuan dari prasarana sekolah, sarana dan prasarana sekolah seperti tadi proyektor, terus media pembelajaran yang lain itu belum ada Pak di kelas Pak. Sehingga saya harus mencari dulu Pak, itu yang menjadi hambatan dan tantangan saya. Ya berarti dari solusinya sebenarnya itu sebenarnya sudah Bapak temukan sendiri. Mungkin yang perlu Bapak kembangkan adalah bagaimana dan dengan siapa Bapak sudah tahu sekarang. Nah sekarang saya minta nih, saya mau nanya nih tentang komitmen Bapak nih. Kan sudah tahu nih bahwa ada sarana prasarana yang Bapak butuhkan, Bapak berbicara dengan kepala sekolah terhadap sarana tersebut. Nah kira-kira komitmen yang akan Bapak lakukan dan kapan kira-kira Bapak akan melakukannya? Baik, terhadap komitmen ini saya akan melakukan kegiatan yang berdiferensiasi ya Pak, yang berpihak kepada murid sehingga tujuan saya dapat tercapai, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kalau terkait masalah kapan saya akan lakukan, saya rasa saya akan melakukan secepat mungkin. Mungkin minggu-minggu ini saya akan lakukan karena saya rasa belajar tidak dilihat saja oleh anak-anak itu saya rasa menyakitkan buat saya. Jadi saya rasa secepat mungkin akan saya lakukan supaya anak-anak itu benar-benar senang dengan pembelajaran saya. Saya juga diperhatikan, saya memperhatikan anak-anak gitu Pak. Sebenarnya dalam cerita Bapak tadi itu Bapak sudah menemukan sendiri jawaban apa yang Bapak butuhkan, kan? Karena saya melihat bahwa apa yang Bapak rencanakan itu kita bisa garis bawahi adalah bagaimana berdiferensiasi dan pembelajaran itu berfokuskan pada murid. Sebenarnya ini sebenarnya bincang-bincang ini sebenarnya sudah berhasil juga gitu ya. Makanya saya bilang kira-kira sih saya bisa kapan nih kita ketemu lagi, kita ngobrol. Saya mau lihat nih apa yang sudah Bapak lakukan, apakah komitmen yang Bapak sampaikan barusan bisa dilaksanakan. Sebelumnya saya mau nanya dulu, coba rencana aksi yang tadi Bapak sebutkan di cerita awal, Bapak bisa ceritakan lagi nggak sebagai komitmen apa sih berarti yang Bapak akan segera lakukan? Baik, dari rencana aksi saya nih Pak, pertama saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Yang kedua saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait media pembelajaran yang saya gunakan. Apakah media pembelajaran yang saya gunakan ini efektif terhadap anak-anak? Kemudian saya juga harus melihat prasarana sekolah karena sebagai media pendukung saya dalam pembelajaran. Ya, untuk kegiatan itu saya akan melakukan secepat mungkin untuk menentukan keberhasilan saya dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi di ngobrol? Karena kayaknya saya juga butuh banyak belajar bagaimana tentang media pembelajaran yang menarik. Jadi kita bisa sama-sama melihat hasil dari apa pembicaraan kita kali ini. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi? Baik, mungkin 1 minggu setelah coaching hari ini ya Pak ya, karena saya harus bekerja ekstra nih. Sebenarnya bukan bekerja ekstra, memang ini tugas saya ya Pak ya. Karena saya pengen lebih cepat, lebih baik, ikan cepat, ikan jauh, cepat, lebih bagus gitu Pak. Kalau terlalu lama kayaknya nanti saya akan seperti itu lagi, tapi kalau lebih cepat saya rasa lebih bagus Pak. Ya sudah, berarti kita jumpa minggu depan, kita akan lihat apa perubahan yang sudah dicapai. Saya sih berharap dan sudah pasti akan ada perubahan dari skala yang tadi Bapak sebutkan akan menjadi 8 atau 9. Baik Pak. Ya, ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Saya rasa cukup, saya sangat senang hari ini. Saya juga senang bisa Pak bertemu dengan Bapak, menyampaikan keluh kesah saya, sehingga saya yang tadinya nggak punya ide itu Pak, tiba-tiba secara natural itu muncul. Saya berterima kasih dengan Pak Togu atas waktunya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Togu dan Pak Mirat sudah melakukan proses coaching. Dari yang saya amati itu sangat menarik sekali ya, apalagi pembahasannya tentang suasana kelas yang menyenangkan tapi kondusif. Itu memang agak susah sih ya. Coba dari pertanyaan berbobot dari Pak Togu sehingga Pak Mirat bisa menemukan solusi-solusi yang menarik gitu.
Dari prinsip coaching sendiri tadi udah ada kemitraan karena obrolannya juga dibuat lebih santai. Kemudian pastinya kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan ya santai juga gitu. Kemudian memaksimalkan potensi coaching itu sampai Pak Miras banyak solusi yang didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Togo. Untuk alur titranya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kompetensi coachingnya sudah tercapai semua, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Terima kasih, mungkin itu aja ya untuk proses coaching untuk Pak Togo dan Pak Miras sudah menjalankan coaching dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.